Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman dari Fisika Dasar 1. Di sini saya Edwin Widya Utama akan memberikan materi terkait soal dan pembahasan tentang bab vektor, termasuk aplikasi vektor dalam kinematika. Jadi, antara vektor dan kinematika itu adalah dua hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga ketika kita belajar tentang matematika, vektor itu akan membahas tentang arahnya. Oke, langsung kita saja mulai ya. Terus masalahnya apa aja sih mas yang harus selesaikan, cara-caranya gimana ya? Check this out. Oke, saya punya vektor P, yaitu 5i plus 3j minus 2k, dan vektor Q minus i plus 4j plus 6k. Sedangkan vektor R adalah 8i plus 2j. Nah, dapatkan nilai alfa dan beta demikian, sehingga vektor S di mana nilainya alfa P plus beta Q plus R, ini sebenarnya R aja ya, nggak pakai S plus P, itu sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita gunakan imajinasi kita. Ketika vektor itu sejajar dengan sumbu Y, maka elemen di X dan Z kan 0, sejajar kan ya. Oke, kita coba ya. Pertama kita mulai diketahui dulu ya, diketahui ditanya dijawab. Kita tahu vektor P, kita tahu vektor Q, kita tahu vektor R. Vektor S nya nilainya sedemikian. Ini sebenarnya tidak pakai, kita bisa abaikan yang ini. Oke, nilai vektor S adalah alfa kali 5i plus 3j minus 2k benar, dikali tambah beta dikali vektor Q plus R. Jadi ini P, ini Q, ini R. Oke, dimana vektor S dan sumbu Y, maka X dan Z nya 0. Sebagai konsekuensinya nilainya I itu harus 0, sehingga alfa betanya berapa sih yang cocok? Oke, kita coba ya. Pertama, kita coba masukkan dari persamaan ini, minus 2A ditambah 6B sama dengan 0. Terus yang kedua, di sumbu X nya kita masukkan 5i plus minus beta sama dengan 8. Ini ya, kita masukkan di sini. Kita lakukan eliminasi. Sebenarnya kita bisa pakai metrik, bisa pakai SPLDV yang langsung kita kurangi, tapi di sini saya akan mencoba untuk merubah variabelnya menjadi 1 terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa alfa sama dengan 3 beta. Kemudian nilainya beta itu dimasukkan dalam alfa, sehingga kita tahu bahwa 14 beta 8-nya dimasukkan di sini ya. 3 beta dimasukkan sini. Jadi itu 14 beta sama dengan minus 8. Nah, betanya minus 4/7. Alfanya berapa? 3 dikali minus 4/7 karena dikembalikan ke A tadi. Sama dengan minus 12/7. Oke, sekarang kita bergerak ke kinematika. Jadi ini ada dua sepeda motor ya, yaitu sepeda motor A bersama sepeda motor B, itu bergerak dari keadaan diam dalam arah yang sama. Yang A itu berada di belakang dan bergerak dengan kecepatan 3 meter per second kuadrat. Sementara B bergerak lebih lambat dengan A konstan 2 meter per second kuadrat. Terus mereka itu terpisah jauh 200 meter. Kapan sih kira-kira mereka ketemu? Dan jaraknya berapa sih kalau dilihat dari posisi awal A? Oke, kita asumsikan gini ya. Tertinggal 200 meter di titik X di sini misal, mereka bertemu. Maka ketika benar saling bertemu, yang kita tahu apa? P sama X nya kan sama kan? Sama S yang mereka tempuh. Nah, D nya berapa? Yang pertama kita masukkan S sama dengan 200 plus S. Jadi S itu ini loh, sepanjang ini itu S. Nah, P nya sama kan? S sama dengan setengah A1 T kuadrat, dimana S sama dengan setengah kali 3 kali T kuadrat. Sedangkan nilai X nya setengah kali A2, dimana A2 nya 2. Kita masukkan. Oke, X sama dengan T kuadrat, maka S sama dengan 200 plus T kuadrat. Nah, itu kita substitusi persamaan X ini, kita masukkan di dalam persamaan ini ya, sehingga ketemunya demikian. Maka nilai T nya adalah 20 second. Saat T 20 second dari titik A berapa mas?
kita masukkan di X nya 200 plus X tadi ya, X nya kita masukkan, kita dapatkan 600 ya, 600 ya. Nomor 3, ini ada partikel ya, dengan persamaan A sama dengan 3T kuadrat plus 2. Terus kita tentukan kecepatan partikel pada T 2 second. Kalau kecepatan awalnya partikel itu 4 meter per second. Oke, kita bahas untuk nomor 3. A itu kan konsepnya adalah perubahan kecepatan persatuan waktu, berarti kan V per T kalau dia linear. Tapi dalam konsep integral, dalam konsep turunan, kita menggunakan dv per dt, sehingga V sama dengan integral A terhadap dt. Ya, kita tulis sama dengan 20 3T kuadrat plus 2 dt plus V0, karena dia punya V inisial yaitu V0. Maka V sama dengan T pangkat 3, ini kita integralkan demikian, plus 2T kita masukkan batas dari 2 ke 0 ditambah 4, sehingga kita masukkan nilai V sama dengan 16 meter per second. Lalu bagaimana dengan nomor 4? Terhadap partikel yang bergerak dengan percepatan yang berubah terhadap waktu sepersamaan 3T kuadrat plus 2 meter. Nah, terus jaraknya berapa waktu itu? Ya mudah, caranya sama ya, kita integralkan V terhadap dt, sehingga nilai V tadi ya, yang kita dapat di sini, V-nya kan ketemu ini, T pangkat 3 plus 2T plus 4, kita integralkan semua dari 2 ke 0. Oke, kita masukkan batas-batasnya, sehingga V kita dapatkan 2 pangkat 3 plus 4 plus 4, karena 0 kan, kalau 0 semua kan nggak ngaruh, sehingga kita temukan X, yaitu 16 meter. Oke, untuk nomor 5, ini adalah konsep lebih sederhana. Kalau yang pada soal nomor 2 tadi kita berbicara tentang susul menyusul, ini tentang bagaimana kalau bertemu. Nah, oke, konsepnya sama sebenarnya. T-nya sama, X-nya sama. Kita sebut di sini ada titik X, atau di sini terserah lah. Nah, kita asumsikan V1T menempuh sejauh X, berarti yang V2 gimana mas? Ya 300 dikurangi X. Nah, kita masukkan persamaan 1. Udah ya, kita simpan dulu 10T sama dengan 300 minus X. Oke, 1 kita masukkan dalam 2, persamaan 1 kita masukkan dalam 2, sehingga kita dapatkan T ketika mereka bertemu adalah 10 second, sehingga mereka bertemu di X yaitu 200 meter, berarti di sini yaitu 200 meter. Kalau dari titik kedua, dia adalah 100 meter. Oke, dengan cara yang sama kita dapatkan demikian. Lalu ini ada sebuah bolanya dilempar dari gedung yang berada di atas gedung dengan 4 meter. Kira-kira biar dia lewat gedung yang sejauh ini berapa sih tempat melewati bibir gedung? Anggap saja ketika 50 itu dia tidak bertemu, berarti 49, sekian lah, tapi nggak penting, pokoknya ketika dia 50 dia lewat. Oke, kita asumsikan karena dia adalah konsep ketika di X dia ke LB, maka 50 meter adalah Vx kali T. Kemudian kita lihat dari gambar tadi, oh ternyata Y-nya 0. Saat Y-nya 0 di titik tadi, P-nya berapa? Ada 2 solusi seharusnya, yaitu ketika T 0 dan T sekian. Kita cari T yang sekian itu, yang plus. Ya, kita tulis T sama dengan 2 VY per G. Ya, 50 maka Vx dikali 2 VY per G. T-nya kita manipulasi sedemikian. Nah, Vx itu sama dengan V cos theta. Sedangkan dari T-nya adalah 2 V sin theta per G, sehingga kita temukan V kuadrat 2 cos theta sin theta per G. Oke, kita dapatkan tetanya 37, berarti cos theta nilainya adalah 3/5 sin theta 4/5. Ini sebenarnya kebalik, tapi tidak apa-apa. Jadi tetanya sebenarnya adalah 53, tapi atau 37 sama, yang penting konsepnya benar dulu. Kita coba V sama dengan, kita masukkan seluruhnya dengan G 10 meter per second ya, 50 kali 10 500. Ini kita ketahui bahwa nilainya adalah 25.
Kita sederhanakan, V kita dapatkan 25 akar 5 per meter per second. Oke, nomor 7 tentang gerak roda, yaitu gerak lingkar ya, pada benda yang mempunyai jari-jari 20 cm dan sudut yang tempuh itu persamaan data 3t kuadrat plus 2t plus 2 rad. Yang pertama kita cari kecepatan sudut rata-rata benda pada selang waktu T2 sampai 5 dan kecepatan sudut pada T3 second. Kita dapatkan, kita masukkan dulu theta, kita turunkan, kita lakukan diferensiasi sehingga kita temukan sedemikian 6t plus 5. Maka sudut bukan sudut ya, kecepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan pada T5 dan 2 dibagi delta T-nya. Oke, kita masukkan pada saat 5 ya, 5 second dan ini 2 second. Oke, kita lakukan substitusi sedemikian rupa sehingga kita dapatkan 6 rad per second. Terus omega saat dia 3 gimana mas? Ya tinggal kita turunkan, kita substitusi 3 sehingga kita temukan adalah 23 rad per second. Ya baik, saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.